Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 10 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jadi kelompok kami akan menjelaskan sebuah materi tentang pemikiran ekonomi dari ilmuwan Islam yang ada di Indonesia. Dilanjut dengan pemikiran dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Muhammad Hatta memainkan peran sentral dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dan menjabat sebagai wakil presiden pertama dari negara ini. Sebagai salah satu intelektual terkemuka Indonesia, Hatta diakui sebagai pemikir ulung. Hatta juga dinobati sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam pemikiran ekonominya, Hatta memiliki pemikiran ekonomi kedaulatan rakyat, yang dimana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai kedaulatan rakyat, diperlukan pula bentuk demokrasi lain, yaitu demokrasi ekonomi, yang didasarkan pada prinsip bahwa segala pendapatan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang harus diatur dengan mempertimbangkan kepentingan banyak orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi, pemikiran, dan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu lahir di desa Kampung Molek, Maninjau di Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, beliau juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, beliau menjadi wartawan di beberapa perusahaan seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar yang ada 5 jilid. Haji Abdul Malik Karim Amrullah wafat pada tanggal 24 Juli 1981 pada umur ke-73 tahun. Akan tetapi, jasa dan pengaruh beliau masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya pun di seantero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut menghargai jasa-jasa beliau. Berikutnya adalah karya Buya Hamka. Buya Hamka ini karyanya apa aja sih? Karya Buya Hamka yang pertama itu Di Bawah Lindungan Ka'bah 1936. Kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1938. Yang ketiga adalah Falsafah Hidup 1994. Yang keempat Tasawuf Perkembangan dan Pemurnian Sejarah Umat Islam 1993. Yang kelima, Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial 1984, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Buya Hamka. Apa aja sih sebenarnya Buya Hamka ini pemikirannya? Kita akan masuk ke sana. Yang pertama, pemikiran Buya Hamka itu mengenai pendidikan, urgensi pendidikan. Hakikat pendidikan menurut beliau itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pendidikan jasmani, yang kedua pendidikan rohani. Pendidikan jasmani yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal. Sedangkan pendidikan rohani yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Pemikiran beliau berikutnya ialah tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan menurut Buya Hamka memiliki dua dimensi, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia itu harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu beribadah. Oleh karena itu,
segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah yang baik. Berikutnya, pemikiran tentang tugas dan tanggung jawab pendidik. Nah, menurut beliau, ada 3 institusi yang bertugas dan bertanggung jawab. Yang pertama, lembaga pendidikan informal, yaitu keluarga. Kemudian lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah. Dan lembaga pendidikan non formal, yaitu masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Sahal Mahfud beserta pemikiran ekonominya. Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud atau lebih dikenal dengan Sahal Mahfud dilahirkan pada 17 Desember 1937 di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara yang tumbuh besar di pusaran keluarga pesantren yang selama beberapa generasi memiliki tradisi melahirkan ulama. Kiai Sahal adalah putra Kiai Haji Mahfud Salam, adik sepupu salah satu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Muhammad Bishri Sansuri. Lahir di lingkungan santri, membuat Sahal kecil terbiasa dengan didikan ala pesantren yang mengedepankan disiplin penguasaan ilmu-ilmu agama. Kiai Sahal bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan seorang pemikir yang menulis ratusan risalah atau makalah berbahasa Arab dan Indonesia. Kiai Sahal juga seorang aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Peran beliau dalam organisasi pun sangat signifikan. Terbukti beliau 2 periode menjabat sebagai Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 hingga 2009 dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada masa bakti 2000 sampai 2010. Sosok seperti Kiai Sahal ini kiranya layak menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai pengakuan atas ketokohannya, beliau telah banyak mendapatkan penghargaan, di antaranya Tokoh Perdamaian Dunia pada 1984, Manggala Kencana kelas 1 pada tahun 1985 hingga 1986, Bintang Mahaputra Uttarna pada tahun 2000, dan Tokoh Pemersatu Bangsa pada tahun 2002. Kiai Sahal Mahfud meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Pegawan fikih sosial itu bukan saja meninggalkan keteladanan dan kisah kebijakan, tetapi juga warisan keilmuan yang begitu mendalam. Pemikiran ekonomi menurut Kiai Haji Sahal Mahfud yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kontribusi pemikiran dan gagasan Kiai Sahal dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengubah pola pikir warga tentang dunia yang asalnya negatif menjadi apresiatif berbasis religius, menjadikan dunia adalah taman surga, sehingga harus dikuasai dan digunakan untuk menabung kehidupan di akhirat. Menurut Kiai Sahal, pemberdayaan masyarakat mempersiapkan seorang untuk terampil secara teknis dan mandiri secara psikologis. Aksi-aksi real tidak bisa dilakukan oleh seorang yang bersatu sebagai ulama. Namun, demi kemaslahatan umum, Kiai Sahal terlibat langsung dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kiai Sahal berkoordinasi dengan pesantrennya. Kiai Sahal selalu menekankan dan mencontohkan bahwa kegiatan pendidikan di pesantren tidak hanya berupa teori dari kegiatan belajar mengajar saja, tetapi kegiatan pendidikan di pesantren juga harus bisa bersinergi dengan kegiatan lain, seperti kegiatan ekonomi. Aktivitas pesantren diarahkan harus mampu untuk menjadi bagian pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Islam harus tampil untuk menjawab problem kemiskinan umat dengan konsep dan langkah yang efektif. Sehingga tujuan umat Islam yang mendorong umatnya untuk berprestasi di dunia dan akhirat bisa tercapai dengan sukses. Selanjutnya saya akan membahas pemikiran ekonomi dari Profesor Ahmad Muflih Saifuddin. Profesor Ahmad Muflih Saifuddin, beliau merupakan mantan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Republik Indonesia. A.M. Saifuddin lahir di Desa Kudu Keras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Agustus 1940. Setelah melalui pendidikan madrasah diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesarjanaan sosial ekonomi di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1966 dan doktor ekonomi pertanian di Universitas Justus Liebig di Jerman Barat pada tahun 1973.
Berikutnya ada pemikiran ekonomi menurut Profesor Ahmad Mufli Saifuddin. Beliau membagi nilai-nilai dasar ekonomi Islam menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai dasar kepemilikan, yang kedua nilai dasar keseimbangan, yang ketiga nilai dasar keadilan. Untuk nilai dasar kepemilikan, beliau mengatakan kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Kepemilikan terpadas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Menurut A.M. Saifuddin, zakat adalah kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi.